Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah, tema kita pada malam ini adalah pertanyaan mengenai kenapa wanita jarang disebut dalam Al-Quran. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau dalam beberapa riwayat itu disebutkan pertanyaan ini disampaikan oleh dua orang, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika membahas surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 35. Nah, beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi suatu saat dari Abdurrahman bin Syaibah, sami itu saya mendengar Ummu Salamah zaujan Nabi, Ummu Salamah istri Nabi, beliau itu takulu berkata, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi, malana la nuzkaru fil Quran kama yuzkaru al-rijal. Kenapa kami para wanita ini tidak disebut di dalam Al-Quran sebagaimana para laki-laki itu disebut? Nah, Ummu Salamah mengatakan, saya tidak mendapat jawaban langsung dari Rasulullah, kecuali kemudian suatu saat Rasulullah berada di mimbar, saya waktu itu sedang menyisir rambut saya. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam mimbar itu, ya ayuhan nas, inna allaha yaqul innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-shadiqina was-shadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-sha'imina was-sha'imati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Surat Al-Ahzab ayat 35. Itu yang dibaca oleh Rasulullah. Jadi ketika ditanyakan kenapa kami tidak disebut dalam Al-Quran ya Rasulullah, maka Rasulullah kemudian membacakan surat Al-Ahzab ayat 35. Jadi sesungguhnya ini jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Apa artinya itu? Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki
laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi pertanyaan itu langsung dijawab oleh Rasulullah dengan membacakan surat Al-Ahzab ayat 35. Ini pertanyaannya dari Ummu Salamah. Nah yang kedua, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Suatu saat ada seseorang namanya Ummu Umarah Al-Ansariyah. Anaha atat an-Nabi. Sesungguhnya beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, maka dia berkata, ma'aula syai'in illa lirijal wa ma'aun nisa'a yudhkarna bi syai'in fanazalat hadhil ayah. Ikrimah Ummu Umarah Al-Ansariyah, ia mendatangi Nabi lalu berkata, aku tidak mengetahui segala sesuatu melainkan diperuntukkan kaum laki-laki, dan setahuku kaum wanita tidak disebut sama sekali. Lalu turunlah ayat ini tadi yang kita baca, Al-Ahzab 35. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan yang disampaikan dalam judul ini sudah dibahas oleh Rasulullah sejak zaman itu. Nah sekarang pertanyaan itu sebenarnya sudah dijawab. Kalau kita melihat ayat 35 surat Al-Ahzab, Allah menyebutkan muslimin muslimat sama. Artinya sesungguhnya laki perempuan itu sama di hadapan Allah, sama berhak mendapatkan surga dan sama akan disiksa di neraka. Artinya sama. Loh, kok ada perbedaan gender, ada perbedaan kewajiban, ada perbedaan hak. Nah, masalah perbedaan kewajiban dan hak itu diatur secara proporsional. Kenapa? Karena tidak mungkin untuk mendapatkan dunia yang ideal kewajibannya sama. Tidak mungkin. Bapak Ibu, kalau panjenengan punya toko, apakah yang punya dengan yang tukang ngepel sama kewajibannya? Beda. Dunia itu harus ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Apakah bantal dengan kasur sama fungsinya? Tidak sama. Kenapa? Memang didesain untuk sesuatu yang berbeda. Apakah tangan dan kaki harus diberi hak yang sama, diberi kewajiban yang sama? Dan jangan terus ngomong semua di muka bumi ini harus sama karena butuh kesetaraan. Yowis to kapan-kapan laku nih bawa tangan, leh gue mau nganggu lipat, leh lo nganggu kuping. Kenapa beban melihat hanya dibebankan pada mata? Kenapa tidak pada telinga? Itu saja kita udah bisa mikir. Ya memang telinga diciptakan untuk mendengar. Nah, itu namanya menyesuaikan dengan peruntukannya. Bukan telinga apa? Kalau laki dan perempuan, apakah ada peruntukan? Ada. Makanya didesain beda. Laki-laki dan perempuan didesain dengan format akal yang berbeda, format hawa nafsu yang berbeda. Jadi desain awalnya software memang beda. Dan software beda kok dituntut sama? Ya, tidak bisa. Kita kalau mau beli laptop, mau beli komputer, ditanya peruntukannya apa Pak? Anak kalau gawe office baik kok, oh ya wis speknya ini.
suka di medan terjang atau medan landai, seneng sing nyaman atau seneng sing gagah. Oh jebule beda-beda Pak, karena desainnya pembentukannya beda. Nah kalau kita bisa menyadari bahwa benda itu punya sesuatu yang beda dalam asal penciptaan, manusia juga sama. Nah, ketika laki-laki dan perempuan kemudian mempermasalahkan masalah hak dan kewajiban, itu kan aneh. Akal sehat tidak terima. Apakah kalau laki-laki perempuan harus mempunyai kewajiban yang sama? Lu kacau. Nanti bapak-bapak wajib cari nafkah, ibu-ibu wajib cari nafkah, kan aneh. Lah dua-duanya wajib cari nafkah, terus omahe sing ngurusi sapa? Anake sing ngurusi sapa? Umpamanya kemudian semuanya wajib jihad, semua wajib ke masjid, semua wajib ke sini. Nah, nanti kalau haknya sama, kewajibannya sama kan aneh. Semua orang harus jadi ustaz, semua orang harus jadi polisi, semua orang harus, tidak bisa. Jadi munculnya keberagaman dalam kewajiban sekaligus keberagaman dalam hak itu adalah cara terbaik untuk mengatur alam ini agar seimbang. Nah, jadi kalau sampai detik ini masih ada yang mempermasalahkan laki-laki dan perempuan itu kok dibedakan? Ya beda, tapi bedanya hanya di sisi wajib dan halal. Tapi masalah di sisi Allah sama. Kalau laki-laki sholih, perempuan sholihah, udah pasti masuk surga semua. Kalau laki-laki kafir, perempuan kafir, sama. Di sisi Allah sama, hukumnya sama, cuma hak kewajibannya saja yang berbeda. Karena peruntukannya beda, diciptakan dengan desain yang berbeda. Karena berbeda itulah sehingga kita bisa memperbaiki kondisi yang ada di muka bumi ini. Semua punya keahliannya masing-masing. Jadi ayat ini memberi panduan kepada kita semua bahwa muslim, muslimah sama, mukmin, mukminah sama, shobirin, shobirat sama. Ini orang laki-laki sabar, perempuan sabar sama, semuanya sama di sisi Allah. Di sisi Allah semua sama. Ngamal sama saja. Laki-laki baca Quran, perempuan baca Quran, pahalanya sama. Karena untuk urusan ini Allah menyamakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan bias gendernya, tetapi siapa yang paling takwa. Jadi Asia dengan Fir'aun itu lebih mulia Asia. Kenapa? Karena Asia takwa, Fir'aun tidak. Ini poin pertama kita mengenai judul kita, kenapa wanita tidak disebut dalam Al-Quran. Yang kedua, pertanyaan tadi sesungguhnya udah usah, terus biaya mau banget. Dan itu terjadi ketika Al-Quran belum turun secara lengkap. Sesudah lengkap, coba kita bandingkan pertanyaan yang disampaikan oleh Ummu Salam tadi dengan fakta yang bisa kita lihat. Dengan fakta. Pertama, ada tak surat laki-laki? Tidak ada. Surat An-Nisa ada tak? Ada. Lalu tidak ada surat Rijal, tapi ada surat An-Nisa, surat perempuan. Terus kemudian laki-laki dan perempuan sebagai apa? Sebagai nama yang disebut sebagai cerita. Apakah betul perempuan tidak pernah disebut dalam Quran? Atau jarang sekali? Kita lihat perempuan-perempuan di dalam Al-Quran itu ada lima golongan, malahan bukan 5 saja, baik disebut langsung maupun disebut tidak langsung. Pertama adalah golongan penghasut, golongan orang-orang yang suka bikin onar, tapi tidak disebut dengan spesifik namanya, cuma disebut di surat Al-Ahzab. Wa ma'ahu
istri Abu Lahab, hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Jadi apakah perempuan tidak disebut di dalam Quran? Disebut. Jadi ada perempuan yang disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan hammalatal hatab. Itu diwakili dalam sejarah oleh istri Abu Lahab dan Hindun, istri Abu Sufyan. Jadi itu perempuan-perempuan itu, perempuan-perempuan yang disebutkan di sini. Terus yang kedua adalah tipikal pengkhianat. Wow, mau itu tipikal pengkhianat. Di Quran disebut siapa dia? Imra'atul Lut wa imra'atul Nuh, istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Itu tipikal perempuan khianat. Berarti disebut tipikal perempuan khianat. Ada lagi siapa sudah? Tipikal wanita penyabar. Wong itu sing sabar. Tipikal ini ada disebut dalam Quran, namanya Imra'atu Fir'aun. Imra'atu Fir'aun adalah istri Fir'aun. Itu tipikal wanita penyabar, hebat dia, luar biasa. Dan itu disebut dalam Quran dengan sebutan seperti itu. Berapa tadi? Tiga. Masih dua ya? Yang dua sudah. Sudah. Yang keempat adalah tipikal wanita pejuang. Tipikal wanita pejuang. Jadi kalau ada Tut Nyadin, ada siapa? Perempuan siapa? Tokoh-tokoh ini dan sebagainya lah. Tipikal pejuang. Itu ada. Siapa dia? Aisyah, istri Nabi. Itu tipikal pejuang. Mungkin zaman saya itu demonstran, laki-laki, oposisi. Loh, Aisyah itu oposisi loh Bapak Ibu, memimpin oposisi. Aisyah itu disebut dalam Al-Quran, cuma beliau posisinya disebut dalam keadaan sabar. Tapi tipikalnya disebut dalam Al-Quran, tipikal wanita pejuang, perempuan-perempuan yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Yang kelima, tipikal wanita suci. Jadi tipikal wanita suci, menjaga diri, tidak pernah disentuh laki-laki yang bukan mahram, menjaga dirinya sedemikian rupa, menjaga interaksinya dengan yang lain. Dialah Maryam. Nah, udah genap 5 ya? Nah, udah genap. Tipikalnya ada udah disebut 5. Maka pertanyaan Ummu Salamah itu diduga sebelum ayat-ayat tersebut turun. Sehingga pertanyaan itu muncul. Nah, pertanyaan ini jangan lagi ditanyakan di zaman modern, karena Quran ini sudah menyebut banyak tentang wanita. Banyak menyebut tentang wanita. Sehingga pertanyaan itu memang kalau dikontekskan hari ini, karena pertanyaan ini kan seperti Ummu Salamah itu digambarkan sebagai ini pendukung madhab penyamaan gender. Koyo-koyo itu Ummu Salamah menjadi landasan khusus. Mulane wong lanang mbek wong wedok padha. Lha yo iso padha. Nek padha berarti ora pasangan to. Wong sing dijimin plus kan ora padha. Lah nek pasangan ki yo piye? Nek padha kan makanya memang Allah mendesain beda dan sudah diprogramkan beda. Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Makanya diterima aja memang kita beda.
kewajibannya beda, haknya beda. Tapi Allah sama sekali tidak mendiskreditkan bahwa nyatanya disebut di dalam Al-Quran berkali-kali. Terus Bapak Ibu, wanita yang disebut di dalam Al-Quran, kalau kita mau klasifikasi dengan berbagai macam klasifikasi itu sekian persen, saya lupa persentasenya. Jadi sekian persen itu disebut masih gadis, beberapa disebut masih gadis belum menikah seperti Maryam, itu tidak menikah. Beberapa kali disebut sebagai peran istri. Tadi yang saya sebutkan istri semua, istri Fir'aun, istri Imran, istri siapa tadi? Lot, istri Nuh. Nah ini kan istri-istri semua. Bu siapa? Jadi disebut juga sebagai istri, disebut juga yang masih muda, dan disebut juga sebagai ibu. Disebut sebagai ibu. Seperti istri Imran itu melahirkan anak namanya Maryam. Nah bagaimana beliau itu jadi ibu? Apa yang beliau ucapkan? Nah, beliau kan ketika mengandung anaknya mengatakan inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi ibunya Maryam, bukan bunda Maryam, ibunya Maryam namanya Hannah. Ketika hamil beliau kan nadanya ngeten inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, sesungguhnya saya bernadar apa yang ada di dalam kandungan ini akan saya jadikan muharrar. Apa itu muharrar? Muharrar adalah orang yang ngaji di masjid. Itu cita-cita luhur dari Ibu Hannah, istri dari Imran. Itu ibu yang punya visi. Kan gambarnya begitu. Nah, jadi masih hamil udah punya visi, anakku sebenarnya metak dari koyomoto. Karena apapun itu anak itu kan gula entai bapak ibu, cita-citanya mau apa? Ibu bapak itu kan pasti punya gambaran anak saya nanti ke depan mau saya jadikan seperti apa. Nah, tipikal kayak istri Imran itu adalah tipikal ibu yang visioner, ibu yang bisa melihat sesuatu di masa depan yang harusnya saya harus bagaimana. Jadi pertanyaan tadi, mengapa wanita tidak disebut dalam Quran? Jawabannya bukan tidak disebut atau bukan jarang disebut, tapi banyak disebut. Pertanyaan tersebut muncul karena memang mungkin ayat-ayat yang tadi belum disebutkan. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita bicara wanita, wanita itu hebat. Nah, bagaimana tidak? Nabi dipahitu gara-gara orang itu benar. Gara-gara apa? Coba saya gunakan sebuah ayat ini di surat sebentar At-Tahrim ya kalau tidak salah, juz Nabi dipahitu gara-gara orang itu. At-Tahrim ayat 1. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang diharamkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan istri-istrimu. Tapi Nabi itu dipahitu Gusti Allah itu. Ini luar biasa. Nabi nanti dipahitu. Ini pahitu loh Bapak, dikritik oleh Allah. Ini ayatnya agak panjang pembahasannya, tapi intinya begitu. Terus kemudian ada lagi di awal juz 28 ya, dari surat Al-Mujadilah. Jadi wanita-wanita pelakor, bukan pelakor,
Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepada Muhammad. Wah, gagal. Wong wedok gugat Nabi. Mulane saiki ana kalimat the power of emak-emak. Itu jadi loh Bapak Ibu, zaman Nabi itu Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepada Muhammad tentang suami. Jadi gugat bahasa, gugat Nabi. Itu sing wani sapa? Wong wedok kendel-kendel. Apa meneh karo bojone. Kalau Nabi wani. Dan Allah mendengar percakapan antara berdua. Enggak, kan kita bahasanya kan mengapa perempuan kan? Makanya saya kutipkan beberapa ayat. Jadi tidak benar kalau ada yang menyebutkan bahwa perempuan itu suaranya tidak didengar. Tidak didengar bagaimana? Protesnya dari ayat kok, gitu. Gugatannya kepada Nabi didengar, Nabi yang dimasalahkan oleh Allah. Sedasar itu. Sedasar. Makanya ya kita harus tahu, jangan suka mendengar sesuatu dari orang barat. Kalau jangan mungkin kalian mau ke informasi dari barat, naik sekolah di bulu-bulu dia berbeda dan seterusnya, ayat-ayatnya malah lupa, sibuk membaca sesuatu yang tidak ada gunanya dalam agama, tapi melupakan membaca apa yang berguna dalam agama. Nah, bombastisasi informasi tentang bias gender itu kan memang tujuannya salah satunya untuk mendiskreditkan ajaran agama. Yang dibahas masalah poligami, waris, sehingga mengesankan bahwa Islam tidak adil. Mengesankan begitu. Padahal Bapak Ibu itu bicara hak dan kewajiban. Bicara hak dan kewajiban. Saya yakin semua sepakat. Kalau ada orang tua punya anak juga, yang satu usia 20 tahun kuliah, dia pakai motor, lalu dia biayanya banyak, niku sanggupnya mesti lah mungkin 3.500. Sementara anaknya masih kecil yang satu usia SD, disanggupi 5.000. Masa lebih daripada no? Ya kan anak sama-sama anak mestinya disanggupi podo. Sing gede sama ini saya ketahui, ya sing cilik sama ini saya ketahui. Ini sing muni-muni gendeng apa waras. Kalau kita menggunakan logika kewarasan, itu gendeng apa waras. Ya berarti sing bener, sing cilik sama 5.000, sing gede sama ini saya ketahui, itu adil. Itu adil. Loh kok adil kok tidak sama? Tidak sama, sesuai dengan kebutuhan, proporsinya, kewajiban dan haknya. Kan begitu. Nah kenapa kalau untuk waris tiba-tiba pura-pura tidak tahu, tiba-tiba hilang ingatan untuk urusan itu? Nah ini kan hanya karena masalah sesuatu yang diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, Islam itu sudah mengatur sesuatu dengan proporsional. Jangan khawatir didolimi oleh syariat agama, tidak akan seperti itu. Jadi intinya pertanyaan tadi, mengapa Al-Quran tidak menyebutkan perempuan? Jawabannya, Al-Quran mungkin saat ditanyakan belum menyebutkan, tetapi hari ini Quran sudah menyebut banyak, bukan 1-2 kali, banyak sekali penyebutan tentang wanita. Bahkan ada surat khusus yang membahas tentang wanita. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga